Ini keren. Kalian tahu, kalau sudah bilang harus ditepati. Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Sergei Lavrov menuduh Donald Trump berperilaku tidak terhormat. Dan ini bukan lelucon, ini adalah kutipan langsung. Setelah pertemuan selama 35 menit yang gagal di Manila, di mana Sergei Lavrov dan Marco Rubio berpisah tanpa hasil, Kremlin secara terbuka menyerang Donald Trump. Sergei Lavrov secara langsung menuduh Washington menggagalkan kesepakatan Anchorage dan menyatakan bahwa Rusia telah menepati janjinya, sedangkan Amerika Serikat menurutnya bertindak tidak terhormat. Saya akan mengutip pernyataannya secara lengkap di episode ini karena itu layak untuk memahami tingkat diplomasi di Rusia. Itu cuma orang brengsek biasa, apalagi jika membicarakan warga Rusia biasa. Tapi Lavrov berbicara seperti itu tidak benar, begitu saja. Marco Rubio secara efektif menyuruhnya angkat kaki kemarin di Manila, dan kita juga akan membahasnya di episode ini. Di sisi lain, secara bersamaan, Elon Musk ikut terlibat dalam permainan ini. Orang yang sebulan lalu, meskipun hanya sebentar, menjadi triliuner pertama di dunia. Dan sepertinya dia bahkan mulai berbalik ke arah Ukraina. Namun, dalam wawancara dengan The Economist, dia menyatakan bahwa perang tidak akan berakhir sampai Barat memberikan konsesi kepada Rusia, dan Ukraina memberikan konsesi secara pribadi kepada Vladimir Putin. Dan dia juga secara khusus menyinggung, seperti yang dia katakan, para diplomat canggih yang bernegosiasi di restoran mahal. Itu juga kutipan. Dan hari ini Elon Musk juga sempat berkomentar, sehingga menjadi jelas berita apa saja yang sebenarnya dia baca. Nah, di jalur ketiga negosiasi, ceritanya benar-benar berbeda. Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa dia akan terbang ke Amerika Serikat, di mana orang-orang Amerika berjanji akan menunjukkan beberapa rencana baru mereka untuk mengakhiri perang. Tentang kunjungan ini, kami akan membuat episode terpisah. Hari ini kita akan membahas apa yang terjadi di pihak Moskow dan mengapa Kremlin tiba-tiba mengubah nada terhadap Donald Trump. Dan apa konsekuensinya bagi dia secara keseluruhan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon silakan subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber, jadi saya akan sangat berterima kasih kalau Anda sendiri ikut berlangganan. Itu tidak lama, hanya 1 detik saja. Dan bagi kami, itu akan sangat bermanfaat. Jadi, saya akan mulai dengan apa yang hari ini memicu skandal diplomatik yang sebenarnya. Jadi, kemarin 23 Juli di Manila, di sela-sela forum para menteri luar negeri negara-negara ASEAN, berlangsung pertemuan tatap muka pertama dalam hampir setahun antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan ini berlangsung selama 35 menit dan berakhir tanpa hasil apapun. Setelah itu, Marco Rubio membuat pernyataan yang di Moskow dianggap sebagai tamparan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat secara terbuka mengakui bahwa segala upaya Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Rusia, bahkan pertemuan langsung antara Donald Trump dan Vladimir Putin di Anchorage tahun lalu, tidak membuahkan hasil. Pernyataannya berbunyi seperti ini, kutipan. Tidak mungkin mencapai kesepakatan damai jika kedua belah pihak tidak setuju, dan orang-orang Ukraina tidak akan setuju dengan itu. Itulah sebabnya upaya tersebut gagal. Selain itu, Marco Rubio juga mengatakan pada saat itu bahwa dibutuhkan ide dan konsep baru, karena usulan-usulan lama untuk Ukraina tidak dapat diterima, dan kedepannya akan semakin tidak dapat diterima. Dan atas semua itu, Kremlin pun meledak. Karena kemarin Lavrov kembali mulai menceritakan dongeng kepada semua orang bahwa seolah-olah di Alaska, Donald Trump dan Vladimir Putin sepakat untuk menyerahkan Ukraina, menandatangani beberapa kesepakatan, dan sebagainya. Jawaban Lavrov hari ini terdengar sebagai tanggapan atas semua pernyataan Marco Rubio. Dan hari ini, 24 Juli, setelah pertemuan para menteri luar negeri negara-negara SCO di Kirgistan, dia menyatakan bahwa sial, orang Amerika telah menipu kita. Dan dia mulai dengan secara efektif mengalihkan semua kesalahan ke Washington. Berikut kutipannya. Mengenai fakta bahwa kesepahaman Anchorage telah gagal, mungkin kita harus memahami siapa sebenarnya yang gagal. Meskipun sekali lagi saya tekankan, Vladimir Putin sendiri mengakui sebulan yang lalu bahwa memang tidak ada kesepakatan apapun di Alaska. Jadi, apa sebenarnya yang bisa gagal di sini? Tapi berikut ini adalah kutipan dari Sergei Lavrov yang menunjukkan bahwa orang Rusia gugup, orang Rusia marah, dan orang Rusia kebingungan.
Karena ketika mereka gugup, sifat asli mereka keluar, yaitu seperti orang kampungan biasa. Ketika mereka tenang, mereka berpura-pura bersikap diplomatis, seolah-olah mereka mampu melakukan dialog yang wajar, tetapi begitu mereka mulai gugup, watak kampungan mereka langsung muncul. Coba ingat Sergei Lavrov, dia sering memanggil orang lain idiot, mengumpat setiap kali dia gugup. Dan berikut ini saya kutip secara langsung ucapan Sergei Lavrov. Hati nurani kami bersih. Anda tahu, seperti yang sering dikatakan anak jalanan, kalau sudah ngomong, ya dilakukan. Kami sudah bilang, kami siap. Nah, dari pihak sana, pendekatan ini sudah dimodifikasi kalau melihat dari kutipan Mark Rubio. Namun, tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Putin pada bulan Juni 2024, seperti yang telah beliau tekankan berulang kali, akan dilaksanakan. Coba Anda dengarkan baik-baik bagaimana Menteri Luar Negeri dari negara berkekuatan nuklir yang menganggap dirinya sebagai peradaban menjelaskan posisinya kepada dunia politik internasional melalui pepatah preman dari serial tentang geng remaja. Slovopatsana itu benar-benar level diplomasi Rusia saat ini. Dan yang paling lucu, para komentator Rusia sendiri juga menyadari semua ini. Di kolom komentar pada materi-materi yang menyebutkan kata-kata Sergei Lavrov ini, mereka menulis bahwa ungkapan kalau sudah ngomong ya dilakukan adalah semua yang perlu diketahui tentang tingkat diplomasi Rusia saat ini. Sekali lagi, ini adalah seorang diplomat. Ini adalah perwakilan utama seluruh Rusia di panggung internasional. Dia berkata, orang-orang Amerika itu bertindak nggak sesuai kode anak tongkrongan. Jagoan-jagoan preman kita sendiri saja tidak begitu. Selanjutnya Lavrov membangun garis tuduhannya, dan menurutnya Rusia datang ke KTT di Anchorage dengan membawa proposal dari IREX Serikat yang telah disampaikan sebelumnya dan disetujui langsung oleh Trump. Jadi, menurut versi Moskow, bukan mereka yang mengusulkan sesuatu, tapi orang Amerika yang membawa rencana itu kepada mereka dan mereka menerimanya dengan murah hati. Berikut kutipan lain dari Lavrov. Presiden Trump, saya tidak akan membocorkan rahasia besar, telah beberapa kali mengatakan bahwa usulan kami ini sebagian bersifat kompromi. Kami menerima bahwa ini adalah usulan kompromi dan setiap kesepakatan mungkin harus mengandung unsur kompromi yang tak terhindarkan. Trump menyatakan bahwa Kiev akan melakukan apa yang dia usulkan, tetapi dia tidak berhasil mewujudkannya. Kalau diterjemahkan, bayangkan, misalnya para diplomat Kremlin yang luar biasa, Lavrov meyakinkan seolah-olah Donald Trump secara pribadi berjanji kepada Vladimir Putin bahwa dia akan menekan Ukraina dan memaksa Kiev untuk menyerah. Tapi pada akhirnya, katanya dia tidak bisa melakukannya. Itu nggak sesuai kode anak tongkrongan. Dia bilang si jagoan sudah ngomong tapi tidak melakukannya. Menurut Lavrov, masalahnya bukan pada kesepakatannya sendiri, tapi pada tahap pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab Washington. Katanya, orang Rusia menunggu kapan Trump akhirnya akan memaksa Kiev untuk memberi konsesi kepada Putin, tapi Trump katanya tidak berhasil menjalankan tugas ini. Di sini juga ikut campur juru bicara pemabuk, Mashka Zakharova. Dia dengan nada ironis mengatakan bahwa tidak ada yang mengharapkan konflik ini bisa diselesaikan dalam 30 menit, sambil menyindir pertemuan singkat antara Lavrov dan Rubio di Manila kemarin. Dan dia langsung mengingatkan bahwa Trump lebih dari 80 kali berjanji akan mengakhiri perang dalam 24 jam, dan sangat memuji KTT di Anchorage. Tapi si jagoan sudah ngomong tapi tidak melakukannya. Sekarang mari kita bahas sebenarnya kesepakatan apa yang sedang dibicarakan, karena ini sangat penting bagi kita. Secara resmi, syarat-syarat Anchorage tidak pernah diungkapkan. Yang dibicarakan bukanlah dokumen yang sudah jadi, melainkan prinsip kerangka kerja untuk mengakhiri perang. Artinya, ini adalah pembicaraan tentang seperti apa bentuknya secara hipotetis. Namun di Moskow menegaskan seolah-olah Presiden Rusia dan Amerika Serikat telah menyepakati apa yang disebut Formula Anchorage. Dan inilah yang dimaksud dengan itu. Penyerahan seluruh wilayah Donbas kepada Rusia ditambah pembekuan garis depan di sektor lainnya. Sergei Lavrov sendiri sebelumnya mengatakan bahwa inti dari kesepakatan Anchorage didasarkan pada dua isu. Penolakan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan semua wilayah yang direbut tetap berada di tangan Rusia. Sebelumnya, Putin menuntut Kiev untuk menarik pasukan Ukraina dari republik-republik yang dibuat-buat DNR dan LNR, serta dari wilayah Zaporizhia dan Kherson. Seperti halnya Putin, sekarang jelas mengapa Rubio mengatakan bahwa bagi Ukraina hal itu tidak dapat diterima saat itu, dan akan menjadi semakin tidak dapat diterima sekarang.
Jika mengikuti logika ini, Ukraina ditawari untuk menyerahkan seluruh Donbas kepada Putin, secara hukum menolak bergabung dengan NATO dan mengakui kehilangan wilayahnya. Dan semua itu hanya sebagai imbalan atas gencatan senjata, yang dipatuhi Rusia hanya selama itu menguntungkan bagi mereka. Dan yang penting, tidak ada hukuman sama sekali bagi orang Rusia yang biadab itu. Itulah sebabnya. Karena itulah seluruh skema ini runtuh. Bukan karena Trump tidak berusaha dengan baik, tetapi karena Ukraina memang tidak berniat dan tidak akan menyerah. Dan bahkan jika kita secara hipotetis menganggap bahwa Trump benar-benar berjanji kepada Putin untuk menekan Kiev dan memaksa Kiev menyerah, itu sejak awal sudah tidak ada harapan, karena Kiev memang tidak berniat untuk menyerah. Dan keluhan Lavrov kepada Trump pada dasarnya hanya satu. Katanya, kamu kan sudah berjanji memaksa Kiev untuk menyerah, tapi Kiev tidak mau dipaksa. Dan di tengah situasi seperti ini, Elon Musk muncul di ranah informasi dengan posisi yang sangat sejalan dengan garis Kremlin. Pada dasarnya, miliarder tersebut mengadopsi argumen-argumen Lavrov dan menyebarkannya ke audiens barat. Dalam wawancara dengan The Economist kepada pemimpin redaksi The New York Nepdos, Elon Musk menyatakan bahwa perang di Ukraina tidak akan berakhir sampai negara-negara barat memberikan konsesi kepada Rusia. Berikut kutipan dari Elon Musk. Saya sudah lama mendukung perdamaian. Beberapa tahun yang lalu saya menulis bahwa memang perlu ada beberapa konsesi kepada Rusia di sini. Itu tidak berarti saya berpihak pada Rusia. Saya hanya bersikap pragmatis. Kalau tidak, orang-orang akan terus mati selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan apa-apa. Dan kemudian dia menambahkan bahwa menurutnya, prediksinya pada akhirnya terbukti benar. Dan berikutnya adalah yang paling mencolok. Dengarkan baik-baik bagian ini. Menurutnya, ada dua tipe orang yang membuat Elon Musk kesal. Yang pertama adalah diplomat-diplomat elegan yang bernegosiasi di restoran mewah, sementara yang lain menderita di zona perang. Itu bisa dimengerti. Kedua, sekarang perhatikan, kutipan. Mereka yang dengan angkuh menyatakan bahwa Moskwa harus meninggalkan wilayah yang telah dibebaskan. Itu tadi adalah kutipan. Kita harus benar-benar berhenti sejenak pada perumusan ini. Dengarkan baik-baik. Wilayah yang dibebaskan. Ini benar-benar bahasa propaganda Rusia secara harfiah. Bukan wilayah yang diduduki, bukan wilayah yang direbut, tapi justru wilayah yang dibebaskan, kata Elon Musk. Dan di sini Elon Musk benar-benar ketahuan dari media apa yang sebenarnya dia baca. Artinya, orang terkaya di dunia, pemilik media sosial X yang menjadi jalur utama arus informasi dunia, secara terbuka menggunakan istilah-istilah Kremlin untuk kota-kota Ukraina. Tapi, ini sangat jelas menunjukkan sesuatu. Coba bayangkan, Elon Musk, dia mengucapkannya tanpa berpikir. Dia bilang wilayah yang dibebaskan. Karena dia terus-menerus membaca propaganda Rusia itu. Dan itu sudah melekat. Ini sama saja seperti beberapa orang yang terbiasa mengatakan bukan na Donbasse, melainkan v Donbasse. Siapa yang menggunakan frasa v Donbasse? Orang Rusia. Dan mereka yang mengulangi v Donbasse, ya jelas mereka hanya terpengaruh oleh propaganda itu. Dan The Economist saat menerbitkan wawancara dengan Elon Musk ini, secara khusus mengingatkan bahwa Elon Musk bulan lalu sempat menjadi triliuner pertama di dunia. Dan mereka menyerukan, saya kutip, agar menanggapi kata-katanya dengan serius. Jadi maksudnya, seperti yang Anda pahami, ini bukan tentang tweet sembarangan, tahu kan, yang ditulis karena emosi. Bukan. Ini adalah pendapat dari seseorang yang punya pengaruh luar biasa, dan media pemerintah Rusia sudah menyebarkan kutipan-kutipan itu ke seluruh berita. Dan sekarang, Elon Musk menyebut wilayah Ukraina yang diduduki sebagai wilayah yang telah dibebaskan. Tapi mari kita analisis situasinya secara objektif. Lihat, seperti apa pola yang terbentuk di sini. Kremlin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, secara terbuka menyerang Donald Trump secara pribadi. Padahal sebelumnya mereka sangat mengandalkannya. Ini adalah tanda bahwa perhitungan Moskow tidak berhasil. Trump tidak bisa dan tidak mau memaksa Ukraina menerima semacam formula encourage. Kalau begitu, Kremlin mulai mencari kambing hitam dan sejak awal menyiapkan narasi bahwa merekalah yang bisa diajak bernegosiasi. Ini justru orang Amerika yang mundur, seolah-olah kami sudah siap, tapi Trump bertindak secara tidak ksatria. Pada saat yang sama, Lavrov dalam kutipan yang sama mengatakan hal yang utama. Tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Putin pada bulan Juni 2024 akan dilaksanakan. Artinya, tidak ada penolakan terhadap tuntutan dan tidak ada kompromi sama sekali.
Ini bukan tentang mencari kompromi, tetapi tentang mendapatkan hal yang persis sama hanya dengan cara yang berbeda. Dan di sini, analisis dari Barat memberikan counterpoint yang menarik. Kepala Departemen Rusia dan Eurasia di lembaga think tank Rand Corporation, Samuel Charap, dalam kolom opininya untuk Financial Times menulis bahwa perang telah mencapai titik di mana sudah saatnya memulai negosiasi nyata. Dan negara-negara Eropa harus memanfaatkan momen ini serta mengambil peran yang lebih aktif. Jadi, tesis utamanya adalah Ukraina saat ini berada dalam posisi yang kuat dan hal ini harus dimanfaatkan di meja perundingan. Dan cara berpendapat bahwa Rusia telah merasakan kekuatan Ukraina dan mungkin akan menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam negosiasi nyata. Dan Charap meyakinkan bahwa tanpa proses diplomatik saat ini, peningkatan posisi relatif Ukraina kemungkinan besar akan berujung pada eskalasi lebih lanjut atau memperpanjang perang, bukan pada gencatan senjata. Jadi pertanyaannya adalah apakah tekanan ini akan diubah menjadi negosiasi dengan syarat yang kita tentukan? Atau Kremlin hanya akan terus mengulur waktu dan sempat beradaptasi? Tapi, langsung saya catat bahwa ada sejumlah keraguan terhadap Rand Corporation. Untuk Samuel Charap juga ada pertanyaan, karena kadang-kadang dia menunjukkan retorika yang cukup pro-Rusia. Jadi di sini kita harus memperhatikan informasi ini dengan seksama. Dalam arti, apakah Kremlin hanya mencoba menghentikan sementara penembakan ke wilayah Rusia? Apakah Kremlin tidak sedang berusaha berpura-pura seolah-olah, oh kami siap untuk bernegosiasi, tapi tolong kalian hentikan penembakan ke kota-kota Rusia? Sekarang saya ingatkan lagi, khusus untuk orang Rusia, mereka tetap saja menonton tayangan saya. Volodymyr Zelensky dulu pernah secara terbuka menawarkan, ingatlah itu sebelum 9 Mei, secara terbuka menawarkan untuk menghentikan penembakan timbal balik terhadap kota-kota Ukraina dan Rusia. Apa yang dilakukan Putin? Dia menolak. Volodymyr Zelensky juga menawarkan untuk menghentikan dan mengumumkan gencatan senjata dalam serangan terhadap infrastruktur energi kedua negara. Artinya, Rusia tidak menyerang pembangkit listrik kami, dan kami juga tidak menyerang misalnya kilang minyak mereka. Apa yang dilakukan Putin? Dia menolak. Volodymyr Zelensky secara terbuka menawarkan untuk menghentikan pertempuran di garis kontak saat ini, membekukan garis depan dan memulai negosiasi. Apa yang dilakukan Vladimir Putin? Tentu saja dia menolak. Silakan ambil kesimpulan sendiri. Dan terakhir untuk hari ini. Secara paralel dengan jalur Moskow, ada jalur kedua yang jauh lebih penting bagi kita. Zelensky menegaskan bahwa ia sedang mempersiapkan kunjungan ke Amerika Serikat dan menyatakan bahwa pihak Amerika memiliki beberapa rencana untuk mengakhiri perang yang siap mereka bagikan. Sebelumnya, pada 22 Juli terjadi percakapan dengan perwakilan khusus Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner. Sementara dari pihak Ukraina yang terlibat dalam dialog ini adalah tentu saja Zelensky, Kirill Budanov, Sergei Kislitsa, dan Rustem Umerov. Dan juga pernyataan dari Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan politik Elbridge Colby pada 23 Juli juga sangat menggambarkan banyak hal. Kutipan, Trump benar-benar tertarik pada perdamaian di Ukraina dan sekarang adalah waktu yang paling tepat bagi Rusia untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Amerika Serikat sedang menciptakan kondisi struktural agar perjanjian damai di masa depan menjadi kredibel dan bisa terwujud. Nah, mengenai kunjungan Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat dan rencana apa saja yang akan diajukan oleh pihak Amerika, kami akan membuat episode terpisah yang lebih rinci di kanal YouTube ini yang akan tayang malam ini. Di sana pasti ada banyak hal yang perlu dibahas, jadi jika Anda belum berlangganan, pastikan untuk berlangganan kanal YouTube ini sekarang juga. Kesimpulannya, setelah gagalnya negosiasi antara Lavrov dan Rubio di Manila, Kremlin mulai melakukan serangan terbuka terhadap Donald Trump. Lavrov menyatakan bahwa hati nurani Rusia bersih, bahwa mereka bertindak berdasarkan prinsip sekali bilang harus ditepati. Kesepakatan itu gagal karena kesalahan Washington yang berjanji akan menekan Kiev tetapi tidak mampu melakukannya. Pada saat yang sama, Elon Musk secara terbuka menyerukan Barat untuk memberikan konsesi kepada Moskow dan menyebut tanah Ukraina kita yang diduduki sebagai wilayah yang telah dibebaskan. Sementara itu, analis Rand di Financial Times mengatakan hal yang justru berlawanan dengan keinginan Kremlin. Ukraina saat ini kuat dan justru karena itu sudah saatnya duduk di meja perundingan. Tapi dari posisi yang kuat, bukan dari posisi menyerah. Tapi kesimpulan utamanya ada di sini. Sementara Sergei Lavrov berbicara tentang semacam janji ala preman, sementara Elon Musk berbicara tentang kompromi, percakapan nyata sebenarnya berlangsung di jalur yang berbeda.
Zelensky terbang ke Washington, di mana dia akan diperlihatkan rencana-rencana Amerika. Di sanalah, menurut saya, sebenarnya akan diputuskan bagaimana perang ini akan berakhir. Di sini saya akhiri dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri suka. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.